Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandaulia Putri Rianti dengan NIM 642351104. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Maifa Eka Sri SSHAM MPD serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai laporan tugas karakter building yang saya buat. Sebelumnya kalian udah pada kenal belum sih dengan diri sendiri? Oke, jadi kita di sini akan bahas apa sih bagaimana dan caranya mengenal diri sendiri. Oke, apa itu yang dimaksud mengenal diri sendiri? Mengenal diri sendiri adalah proses memahami dan mengenali berbagai aspek yang membentuk diri sendiri seseorang, seperti kepribadian, emosional, motivasi, kelemahan, dan kelebihan. Proses ini memerlukan introspeksi dan observasi eksternal untuk memahami siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia luar di sekitar kita. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang benar atau salah untuk mengenal diri sendiri. Selanjutnya, manfaat mengenal diri sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan diri, memungkinkan kita untuk mengambil keputusan dan menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Yang kedua, meningkatkan hubungan interpersonal. Dengan memahami diri sendiri dan memahami orang lain, mungkin dapat mengembangkan hubungan yang lebih sehat. Dan yang ketiga, membuat keputusan menjadi lebih baik. Dengan memahami nilai-nilai dan tujuan hidup yang dapat membantu saya membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kepribadian diri sendiri. Dan yang keempat, meningkatkan kesehatan mental. Dengan kesadaran diri ini membantu kita mengatasi stres, kecemasan, dan depresi dengan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Secara keseluruhan, mengenal diri sendiri akan membantu kita menjalani hidup yang lebih bahagia dan memuaskan. Oke, lanjut. Tujuan mengenal diri sendiri. Mungkin dari kalian tidak dapat memikirkan apa sih tujuan kita mengenal diri sendiri. Ya udah gitu aja kan. Tapi itu penting teman-teman. Beberapa tujuan dalam mengenal diri sendiri, yaitu yang pertama, perkembangan pribadi, dan yang kedua, meningkatkan rasa kepercayaan diri, yang ketiga, mengambil keputusan menjadi lebih baik, yang keempat, mengetahui kesehatan emosional dan mental, yang kelima, dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain, yang keenam, menyadari potensi, dan yang ketujuh, ini yang terakhir, kemampuan beradaptasi dan ketahanan dengan orang lain. Next, selanjutnya. Bagaimana sih cara mengenal diri sendiri? Oke, di sini aku akan membahas bagaimana cara mengenal diri sendiri. Yang pertama, kalian itu butuh introspeksi. Luangkan waktu untuk memikirkan diri sendiri. Misalnya, aku suka apa, aku nggak suka apa, dan yang membuat aku senang atau sedih, serta apa sih yang ingin aku capai di hidup ini. Yang kedua itu penjurnalan. Penjurnalan dapat membantu mencatat pemikiran, perasaan, dan pengalaman. Yang ketiga ini mendapat umpan balik dari orang lain. Contohnya, mintalah umpan balik dari teman, keluarga, atau mentor mengenai diri kita sendiri. Yang keempat, ikuti tes kepribadian. Tes kepribadian dapat memberikan aku gambaran
tentang kepribadian dan gaya belajar diri seseorang. Yang terakhir, mencari bantuan profesional. Jika kita sedang kesulitan mengenal diri sendiri, kita dapat mencari bantuan dari teman, keluarga, atau orang sekitar. Oke, lanjut. Next itu ada aspek penting dalam mengenal diri sendiri. Yang pertama, kepribadian. Ini merupakan cara memahami karakteristik pribadi seperti apakah kita introvert atau ekstrovert, bagaimana gaya komunikasi saat berbicara, dan pola perilaku sehari-hari. Yang kedua, ini nilai dan keyakinan. Identifikasi apa sih yang penting bagi kita dalam hidup dan prinsip apa sih yang harus kita dirikan. Yang ketiga, ini emosi. Mengenal dan memahami perasaan serta emosi, reaksi emosional terhadap situasi yang berbeda. Yang keempat, kekuatan dan kelemahan, yaitu mengetahui kemampuan dan keterbatasan. Yang kelima, motivasi dan tujuan. Memahami apa yang mendorong orang untuk bertindak dan apa yang ingin mereka capai dalam hidup. Dan yang terakhir, pengalaman masa lalu. Pikirkan tentang pengalaman hidup yang telah membentuk kita menjadi seperti sekarang ini. Kepribadian, watak, dan temperamen dalam diri seseorang. Yang pertama, kita akan membahas kepribadian. Menurut kalian, apa sih itu kepribadian? Oke, jadi kita bahas. Kepribadian adalah keseluruhan pola perilaku, perasaan, dan pikiran yang khas pada seseorang. Ini mencakup sifat-sifat seperti introversi atau ekstroversi, empati, dan ketegasan. Selanjutnya ada watak. Watak ini adalah aspek moral dan etika dari kepribadian, termasuk sikap, nilai, dan kebiasaan seseorang. Selanjutnya ada temperamen. Temperamen adalah komponen bawaan dari kepribadian yang berkaitan dengan reaksi emosional dan tingkat energi. Bagaimana sih caranya mengamati kepribadian, watak, dan temperamen seseorang? Yang pertama, kalian harus refleksi diri melalui jurnal dan introspeksi. Yang kedua, dengan melakukan tes kepribadian. Dan yang ketiga, observasi diri dalam berbagai situasi dan pengamatan pola perilaku. Selanjutnya, kalian bisa mengumpan balik dari diri orang lain. Dan yang kelima, konseling atau terapi untuk wawasan yang lebih mendalam. Dan yang terakhir, yang keenam, itu pembelajaran tentang psikologi, kepribadian, dan temperamen. Dan selanjutnya kita akan membahas bakat dalam diri seseorang. Seperti yang kalian ketahui, bakat merupakan kemampuan terpendam seseorang dalam bidang tertentu yang memungkinkan dia lebih menguasai keterampilan dan tugas lebih cepat serta lebih baik daripada kebanyakan orang. Bakat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk kemampuan akademik, seni, olahraga, komunikasi, dan kepemimpinan. Cara mengenali bakat diri sendiri melalui banyak hal, yakni dengan introspeksi dan pengalaman masa lalu, yaitu dengan merenungkan pengalaman masa lalu dan identifikasi aktivitas yang paling disukai dan dirasakan. Selanjutnya, melalui tes bakat dan penilaian psikologis. Gunakan tes bakat atau penilaian untuk menentukan kekuatan dan kemampuan yang dialami. Yang ketiga, eksplorasi dan eksperimen. Cobalah aktivitas dan hobi baru untuk menemukan tempat yang paling nyaman dan terbaik bagi diri sendiri. Yang keempat, mengamati pola minat dan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, pembelajaran dan pengembangan pribadi, yaitu dengan melakukan investasi waktu dalam mempelajari dan mengembangkan keterampilan baru. Oke, baik.
Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.